Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melanjutkan tahap tengah dan tahap akhir. Jadi di sini di samping saya ada konselor dan konseli untuk melanjutkan di tahap tengah dan akhir. Baik, kami mulai dari sekarang. Jadi teman-teman sekarang mulai di tahap tengah konseling. Jadi yang pertama itu konselor mengidentifikasi keyakinan yang mendasari menengah dan inti. Silakan. Oke, baik. Jadi kita akan langsung ke tahap pertama. Oke, jadi Mbak Yunita kemarin tadi sempat sudah menyebutkan dan menyatakan terkait situasi yang dialami. Jadi ketika Mbak Yunita ingin presentasi ya timbul rasa cemas gitu ya. Nah saat akan presentasi, pikiran yang muncul atau mungkin apa yang Mbak Yunita pikirkan pada saat itu? Pada saat saya ingin presentasi itu saya selalu berpikir bahwa saya tuh nggak bisa membawakan presentasi ini dengan baik. Oke, baik. Berarti pada situasi tersebut Mbak Yunita langsung berpikir kalau misalkan Mbak Yunita ini tidak bisa untuk menyampaikan materi dengan baik, gitu ya? Oke, itu barusan menerapkan keyakinan yang mendasari sebagai pikiran otomatis. Selanjutnya bisa dilanjut. Oke, selanjutnya adalah teknik panah ke bawah. Jadi di sini kita akan menerapkan teknik panah ke bawah. Nah, di sini saya akan bertanya kepada Mbak Yunita seperti ini. Oke, Mbak Yunita, tadi sudah disebutkan juga kalau misalkan Mbak Yunita tidak bisa menyampaikan presentasi dengan baik. Nah, kalau misalkan hal itu terjadi, apa artinya itu bagi Mbak Yunita sendiri? Kalau misalkan hal itu terjadi, mungkin saya berpikir bahwa saya ini tidak kompeten dalam hal tersebut. Saya tidak bisa membawakan presentasi dengan baik. Saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Gitu. Oke. Nah, Mbak Yunita bilang tadi kalau misalkan tidak kompeten. Nah, tidak kompeten itu maksudnya bagaimana? Tidak kompeten itu berarti saya tidak berhasil. Oke, berarti Mbak Yunita merasa kalau misalkan tidak akan berhasil gitu. Oke, baru saja itu konselor sudah menerapkan teknik panah ke bawah. Nah, selanjutnya mengabstraksi tema umum dan pikiran otomatis. Silakan. Oke, jadi ini yang kita akan langsung menanyakan dengan menerapkan poin yang ketiga, yaitu mengabstraksi tema dan menghubungkan berbagai pikiran otomatis. Jadi kita bisa tanya kepada konselingnya itu seperti ini. Nah, Mbak Yunita tadi kan saya sudah mendengarkan atau Mbak Yunita tadi sudah mengungkapkan apa saja sih yang ada dalam pikiran Mbak Yunita atau pikiran otomatis Mbak Yunita ketika menghadapi situasi tersebut. Nah, dan dari yang Mbak Yunita katakan tadi, saya menemukan suatu hal yang saya garis bawahi bahwa di sini tuh Mbak Yunita sebenarnya Mbak Yunita itu harus berhasil. Benarkah seperti itu Mbak Yunita? Iya Mbak, saya merasa harus berhasil dalam presentasi. Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan bahwa mereka ini menerapkan mengabstraksi tema umum dan pikiran otomatis. Nah, selanjutnya menerapkan merumuskan aturan atau keyakinan inti. Oke, baik. Jadi kita langsung tanyakan saja kepada konselingnya, bisa digunakan dengan kalimat seperti ini. Nah, Mbak Yunita, tadi kamu sudah melakukan hal yang bagus ya, sudah membantu saya juga dalam merancang proses model kognitif yang kita lakukan ABC itu, Mbak Yunita. Nah, di situ sudah sangat bagus. Itu adalah tugas untuk menemukan dan
menantang pikiran negatif dari pikiran otomatis Mbak Yunita sendiri. Nah, dari sejauh ini apakah Mbak Yunita sudah melihat hal yang perlu kita garis bawahi atau tema umum yang sudah Mbak Yunita temukan dari konseling ini? Dari proses konseling di awal tadi, mungkin saya rasa saya harus bisa membawakan presentasi ini dengan cukup baik. Oke, baik. Berarti Mbak Yunita sudah menemukan yang di sini kalau misalkan Mbak Yunita harus bisa membawakan presentasi dengan baik. Yang kelima. Selanjutnya adalah terakhir di tahap tengah. Ini tuh konselor menanyakan langsung kepada konseli untuk mengidentifikasi keyakinannya. Oke, baik Mbak Yunita. Nah, kan tadi kita sudah menemukan tema umum, lalu juga Mbak Yunita sudah menyebutkan perasaan, pikiran otomatisnya. Nah, kenapa Mbak Yunita bisa berpikir seperti itu? Nah, apa pendapat Mbak Yunita tentang pikiran otomatis Mbak Yunita itu? Kenapa bisa terjadi pikiran itu? Karena sebelumnya itu saya pernah membawakan presentasi itu dengan gagal gitu Mbak. Jadi saya rasa saya akan membawakan presentasi di kemudian hari itu gagal juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya ternyata ada pernyataan penggunaan kalimat. Bisa dicontohkan? Baik, jadi di penyempurnaan kalimat ini si konselor itu meminta untuk konseli melanjutkan kata-kata dari si konselor. Misalkan seperti ini. Nah, Mbak Yunita bisa tolong dilengkapi perkataan yang saya berikan. Jadi mungkin Mbak Yunita sebelumnya pernah main game yang saya terus dilempar ke Mbak Yunita, saya cantik gitu ya Mbak Yunita ya. Paham ya Mbak? Jadi nanti saya akan memberikan satu kata terlebih dahulu, lalu Mbak Yunita lanjutkan, lalu saya akan memberikan satu kata lagi. Nah, mungkin boleh disambung ketika saya menyebutkan kata saya. Tidak. Saya tidak. Saya tidak kompeten. Oke, baik, saya tidak kompeten. Oke, baik. Selanjutnya adalah konselor memberikan bagian pertama dari asumsi. Oke, baik. Jadi bagian pertama dari asumsi ini maksudnya bagian yang pertama kali muncul ketika pikiran otomatis yang pertama kali muncul. Nah, tadi kan Mbak Yunita sudah bilang kalau misalkan tidak bisa menyampaikan materi presentasi dengan baik di awal sekali tadi sudah disampaikan seperti itu. Nah, kalau memang Mbak Yunita sudah mulai dengan pikiran seperti itu, lalu bagaimana? Lalu apa? Berarti memang saya tidak kompeten. Oke, berarti Mbak Yunita merasa kalau misalkan Mbak Yunita itu tidak kompeten. Oke, selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu kuesioner keyakinan. Ini tuh mencatat bahwa berbagai ukuran klinis seperti instrumen penilaian cepat tersedia bagi konseling perilaku kognitif. Oke, jadi kita bisa menerapkannya dengan bertanya kepada si konselingnya seperti ini. Nah, tadi kan sebelum masuk tahap ini di dalam sesi konseling kita sudah menemukan bahwasannya ada keyakinan mendasar pada dalam diri Mbak Yunita sendiri. Kita juga sudah membahas keyakinan mendasar itu. Nah, jika Mbak Yunita ingat ya, tentunya masih ingat ya Mbak ya, karena kan kita baru saja membahas itu. Mbak Yunita kan bilang tidak kompeten. Nah, ini yang disebut keyakinan mendasar. Apakah Mbak Yunita sebelumnya tahu dari mana pikiran itu atau keyakinan itu berasal? Saya rasa pikiran atau perasaan itu muncul dari dalam diri saya sendiri, dan dikarenakan dalam presentasi itu biasanya teman-teman melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit saya jawab gitu. Oke, baik. Berarti sebelumnya Mbak Yunita sudah pernah presentasi, lalu beberapa teman-teman Mbak Yunita melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk Mbak Yunita jawab, sehingga itu Mbak Yunita merasa tidak diapresiasi gitu ya. Lalu
misalkan kemarin itu Mbak Yunita presentasi lalu apresiasi dari teman-teman sekolah Mbak Yunita itu bagus, lalu juga Mbak Yunita lancar dalam membawakan materi, apakah sekarang Mbak Yunita akan merasakan hal yang berbeda? Iya, saya rasa pastinya akan berbeda. Saya mungkin tidak akan merasa cemas ataupun takut saat melakukan presentasi di kemudian hari. Oke, baik. Nah, hal itu nampaknya menunjukkan ya bahwasannya Mbak Yunita ini sudah keyakinan yang Mbak Yunita miliki yang tidak kompeten tadi itu sebenarnya Mbak Yunita sudah tahu dan sudah Mbak Yunita pelajari sendiri. Nah, menurut Mbak Yunita sendiri ini masuk akal? Saya masuk akal. Ya, Mbak Yunita sendiri bisa melihat itu ya. Oke. Baru saja itu adalah tahap tengah yang sudah diterapkan oleh konseling dan konselor. Nah, sekarang yang terakhir itu tahap akhir terapi. Oke, baik. Jadi yang pertama ini itu mempersiapkan konseling untuk mengakhiri konseling. Oke, jadi kan di sini yang pertama itu membangun hubungan kolaboratif yang dimana kita mempersiapkan klien atau konseling untuk mengakhiri sesi konseling. Jadi kita bisa bilang seperti yang sudah kita biasanya lakukan ketika mengakhiri sesi konseling. Oke Mbak Yunita, jadi kita sudah berada di penghujung konseling atau penghujung sesi konseling hari ini. Nah, mungkin habis ini saya akan memberikan beberapa poin-poin catatan untuk Mbak Yunita lakukan. Begitu. Apakah Mbak Yunita masih ada lagi yang ingin disampaikan atau mungkin masih ada perasaan dan pikiran-pikiran yang perlu disampaikan kepada Mbak? Untuk saat ini belum ada. Oke, yang selanjutnya adalah yang kedua mempertimbangkan masalah ketergantungan. Ini itu seperti menyatakan bahwa konseling mungkin memiliki dua kekhawatiran utama tentang berakhirnya konseling. Oke, baik. Jadi untuk yang poin kedua ini yang mempertimbangkan masalah ketergantungan, kita bisa menanyakan kepada konseling apakah dia khawatir atau mungkin takut untuk mengakhiri sesi konseling ini karena mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukannya sendiri. Oke, baik Mbak Yunita, karena saya tadi sudah menjelaskan bahwa kita sudah berada di penghujung sesi konseling, dari Mbak Yunita sendiri apakah ada kekhawatiran tertentu ketika saya menyampaikan terkait sesi akhir dari konseling ini? Dari saya ada kekhawatiran, Mbak. Saya khawatir bahwa saya itu nggak bisa melakukan aktivitas saya sehari-hari dengan tanpa adanya proses konseling ini. Oke, baik. Berarti Mbak Yunita sedikit khawatir ya. Nah, mungkin saya kan sudah memberikan tugas-tugas untuk Mbak Yunita lakukan nanti selama di rumah. Nah, nanti selama proses itu Mbak Yunita bisa mengevaluasi apakah benar kalau misalkan Mbak Yunita itu tidak bisa tanpa adanya proses konseling yang dimana ada bantuan saya. Nah, nanti Mbak Yunita bisa mengevaluasi terkait tugas-tugas yang sudah saya berikan, dampak-dampak yang ada pada diri Mbak Yunita, gitu ya. Oke, selanjutnya di tahap akhir konseling ini itu ada proses model kognitif. Jadi yang pertama itu konseling merangkum apa yang telah dipelajari dan memahami teknik yang tepat. Oke, baik. Di sini langsung saja mungkin ditanyakan kepada konseling terkait pemahaman konseling selama proses konseling. Oke, baik Mbak Yunita, selama proses konseling yang sudah kita lakukan tadi, mungkin Mbak Yunita apakah ada hal yang sudah didapat? Mungkin bisa membuat kesimpulan terkait sesi konseling kita ini terkait pemahaman Mbak Yunita tentang konseling kognitif yang sudah kita lakukan hari ini. Baik, Mbak. Jadi setelah kita melewati proses konseling mulai dari awal tadi sampai saat ini itu saya jadi mengetahui bahwa saya itu terpengaruh oleh pikiran otomatis saya, yaitu saya merasa tidak bisa membawakan presentasi ini dengan baik. Tetapi setelah melewati sesi konseling tadi itu saya merasa bahwa saya mungkin bisa dengan menerapkan
teknik-teknik dan juga pekerjaan rumah yang sudah diberikan oleh konselor kepada saya. Mungkin di minggu-minggu berikutnya saya sudah bisa untuk membawa presentasi dengan baik. Oke, baik, terima kasih Bu Yunita. Selanjutnya yang kedua, konselor memberikan nilai pada usaha konseling. Oke, baik. Jadi sebenarnya di sesi akhir konseling itu atau tahap akhir konseling yang sudah ada di buku itu sebenarnya untuk benar-benar mengakhiri sesi konseling di pertemuan terakhir. Jadi kalau misalkan pada pertemuan pertama kan itu masih bisa berlanjut. Jadi kita menutup sesi konseling seperti biasa saja, tidak menggunakan tahap-tahap ini. Jadi mengakhiri konseling untuk ke konseling selanjutnya. Nah, kalau misalkan menggunakan tahap ini, kita memang betul-betul mengakhiri sesi konseling yang dimana tandanya si konseling itu sudah berubah dari secara perilaku dan juga pikirannya. Begitu. Nah, mungkin ini bisa menjadi contoh ketika nanti teman-teman akan benar-benar mengakhiri proses konseling. Kita bisa menanyakan kepada konseling seperti ini. Oke, baik Mbak Yunita. Nah, setelah saya memberikan tugas-tugas kepada Mbak Yunita terkait yang berbicara sebelum presentasi di depan kaca, seolah-olah Mbak Yunita sedang presentasi, begitu ya Mbak Yunita ya. Dampaknya apa sih yang Mbak Yunita alami dari beberapa minggu ini? Dari beberapa minggu saya mempraktikkan itu ya Mbak, di rumah ataupun di depan teman saya itu saya menjadi merasa lebih percaya diri. Jadi saya tidak cemas lagi saat melakukan presentasi, saya lebih prepare, saya lebih percaya diri dalam membawakan materi yang saya dapatkan. Oke, baik. Memang kelihatannya Mbak Yunita minggu ini lebih bahagia dan lebih ceria dan juga lebih pede ya Mbak Yunita untuk ngobrol dengan saya. Nah, saya sangat senang banget untuk mendengar perubahan dari Mbak Yunita. Lalu juga di sini saya akan bertanya kembali ya Mbak Yunita yang terkait perasaan Mbak Yunita minggu ini. Nah, menurut Mbak Yunita sendiri, apakah perasaan itu muncul dari dalam diri Mbak Yunita yang memilih untuk bertindak atau bertindak berbeda gitu ya Mbak ya, dengan mengubah perilaku dan juga mengatasi pikiran-pikiran yang negatif tadi? Ya, pastinya juga datang dari diri saya sendiri, karena juga kalau misalkan saya dari diri saya itu nggak ada niat untuk mengubah perilaku yang irasional dari diri saya, itu pastinya juga akan sulit untuk mendapatkan hal yang saat ini sudah saya dapatkan. Saya jadi percaya diri, saya tidak cemas lagi saat presentasi, itu sangat sulit kalau misalkan dalam diri saya itu nggak ada niat. Oke, baik, bagus sekali ya Mbak Yunita ya. Lalu, dari tugas-tugas yang sudah Mbak Yunita kerjakan, mungkin hal yang paling menonjol dari kemajuan Mbak Yunita yang sudah dialami beberapa minggu ini itu apa? Hal yang paling menonjol itu dari tugas-tugas mungkin ya itu tadi Mbak, saya jadi lebih percaya diri, terus saya juga menjadi tidak cemas dalam mengatasi hal-hal yang menurut saya itu menakutkan sebelumnya, tapi sekarang jadi kayak ya udah biasa aja, dan saya lebih menjalani hari-hari itu lebih senang dan tenang gitu Mbak. Oke, bagus sekali Mbak Yunita. Berarti memang sudah ada perubahan yang terjadi di dalam diri Mbak Yunita, gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ini itu melanjutkan yang kedua tadi, memutuskan kapan mengakhiri konseling sesuai dengan perkembangan konseptualisasi kognitif. Oke, baik. Jadi di sini kan kita sudah menemukan bahwasannya ada perubahan dari dalam diri si konseli, dan juga kita sudah menjelaskan ke si konselinya tadi terkait perubahan. Si konselinya sudah menjelaskan kepada konselornya terkait perubahan-perubahan yang terjadi dalam dirinya sendiri. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya sesi konseling itu bisa berakhir. Jadi karena memang sudah ada perubahan yang menonjol dari dalam dirinya si konselor. Oke, baik. Ini yang keempat terakhir itu menjelajahi hambatan untuk mengakhiri
mengakhiri. Jadi konselor ini tuh bilang ke konseling bahwa sesi konseling pada kali ini itu sudah berakhir. Tapi jika konseling ini itu ingin melanjutkan lagi, maka ya, izin membantu untuk melengkapi. Jadi kalau misalkan si konseling kan ini menjelajah hambatan pada pengakhiran proses konseling, di mana biasanya hambatan itu si konselingnya itu enggan untuk mengakhiri sesi konseling. Nah, di sini kita bisa menjelaskan kepada konselingnya bahwasanya sesi konseling sudah berakhir dan kita juga sudah menemukan perubahan pada diri dan si konseling, atau mungkin kita juga bisa mengidentifikasi lagi. Nah, ketika dia melakukan tugas-tugas yang kita berikan itu, apa lagi yang ada dalam pikirannya, atau mungkin pikiran otomatis apa lagi yang muncul dalam pikirannya sehingga dia tidak ingin untuk mengakhiri sesi konseling. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik, sudah. Tadi yang sudah ditambah oleh Mbak Ocha. Sekarang kelanjutannya itu membantu konseling untuk mengatasi masalah di dalam dan luar konseling. Jadi ada dua nih. Yang pertama itu konseling menjadi terapi sendiri. Jadi di sini kita bisa jelaskan kepada konseling bahwasanya konseling itu bisa berubah atas dorongan dari dirinya sendiri, atas kemauan dirinya sendiri, dan di sini konseling itu bisa kok menjadi alternatif untuk mengubah untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Mungkin contoh percakapannya seperti ini. Nah, oke, Mbak Yunita, di sini kan kita sudah mengalami sesi konseling. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Mbak Yunita, bahwasanya di sini Mbak Yunita tetap akan selalu menyelesaikan masalah Mbak Yunita sendiri ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya di sini saya hanya sebagai fasilitator untuk menemukan atau mengurangi sedikit rasa cemas ataupun perasaan-perasaan tidak enak yang muncul pada dalam diri Mbak Yunita sendiri. Nah, pada akhirnya juga kita sudah menemukan ya bahwasanya Mbak Yunita juga ternyata sudah bisa mengatasi hal-hal itu. Nah, di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwasanya nanti setiap perubahan atau setiap perubahan yang akan dilakukan itu atas dorongan dari diri Mbak Yunita sendiri. Jadi Mbak Yunita bisa menelit dirinya sendiri. Apakah ada pertanyaan dari Mbak Yunita? Tidak. Baik. Oke, baik. Selanjutnya itu yang kedua, pengurangan kekambuhan dan kambuhnya itu kambuh lagi gitu. Iya, mungkin kalau misalkan bahasa gampangnya itu mencegah atau mengurangi perilaku dan pikiran-pikiran negatif tadi itu dikurangi dengan rencana-rencana atau tahap-tahap yang akan dilakukan oleh konseling selanjutnya untuk mengatasi masalah itu sendiri. Nah, jadi mungkin contoh percakapannya seperti ini. Nah, seperti ini Mbak Yunita, kan kita juga mengakhiri sesi dan pada akhirnya nanti Mbak Yunita akan menjalani kehidupannya seperti biasanya. Nah, nanti Mbak Yunita mungkin bisa membuat tahap-tahap atau mungkin kita masih tetap menggunakan cara atau tugas yang saya kasih untuk mengurangi atau mencegah terjadinya pikiran otomatis atau mungkin perasaan-perasaan cemas yang muncul itu yang begitu ya. Oke, dan Mbak Yunita atau mungkin ada tahap-tahap atau alternatif lain yang akan Mbak Yunita terapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Mungkin sama seperti yang diberikan oleh Mbak konselor ini. Jadi saya mungkin lebih banyak interaksi dengan teman-teman, dengan orang sekitar. Terus juga saya mencoba untuk tidak malu lagi saat misalkan saya jauh di kelas ataupun presentasi. Saya mencoba hal-hal itu agar saya tidak merasa cemas lagi. Oke, baik. Nah, di sini mungkin itu mungkin bisa Mbak Yunita terapkan nanti
dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah terjadinya masalah-masalah itu muncul kembali. Begitu ya Mbak Yunita. Oke, jadi dengan diakhirinya sesi konseling ini, saya sangat berharap bahwasanya nanti Mbak Yunita bisa menjalankan dan menerapkan apa saja sih yang sudah kita dapatkan dari sesi konseling ini, gitu ya Mbak Yunita. Saya berharap juga Mbak Yunita habis menyelesaikan sesi konseling ini menjadi pribadi yang memang seharusnya lebih baik lagi, gitu ya Mbak Yunita. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah mempercayai saya sebagai konselor yang membimbing dan membantu Mbak Yunita untuk mengalami perubahan-perubahan. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Itu tadi kelompok kita sudah menerapkan sesi konseling tahap tengah dan tahap akhir. Jadi kami kelompok 3 mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah mendengarkan video dari kami. Kami ucapkan Terima kasih. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Mungkin nanti kita akan selalu belajar bersama terkait teknik tahap dan prosedur ini. terima kasih.